Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Masuk edisi ke-190 Kamis 6 Juni 2024, kita ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dad. Waalaikumsalam Kak. Dan kita akan ulas berita ya. Untuk berita yang viral terbit di Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com. Dan yang pertama kita bahas itu adalah berita HL hari ini. Ini tampilan korannya. Tim kreatif bisa lihat, Andi. Oke ya. Di sini ada berita utama. 20 saksi diperiksa terjadwal dipanggil Kejari Palembang. Dan ini berita tentang dugaan korupsi sertifikat tanah PTSL 2019 di BPN Kota Palembang. Silakan Dedi, bahas berita yang utama. Iya Kak, berita headline tersebut kita angkat berdasarkan wawancara dari Kasubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang, Irfan F. Muiz SHMH, yang mengatakan bahwa dalam penyidikan baru terkait dugaan kasus korupsi gratifikasi penerbitan sertifikat tanah program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019 di BPN Palembang, di mana dikatakan Kasubsi Penyidikan Irfan Muiz SHMH bahwa dalam penyidikan baru perkara tersebut, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Palembang telah memeriksa 20 saksi Kak ya. Para saksi tersebut diperiksa secara bergilir sesuai dengan jadwalnya, dan dikatakan Kasubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang Irfan F. Muiz SHMH bahwa mantan Kepala BPN Kota Palembang juga terjadwal dipanggil oleh Kejari Palembang untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terkait penyidikan baru terkait perkara tersebut Kak. Oke ya, untuk penonton SN ketahui bahwa berita ini setelah diterbitkan di Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com mendapat antusias ya dari warga Sumatera Selatan, dan pengunjung untuk koran sn.com itu ribuan ya. Dan kita juga memberikan informasi-informasi terkini ya dari dugaan korupsi ini. Yang terkini hari ini, Dedi mungkin bisa menceritakan? Untuk hari ini kita sudah menghubungi Kasubsi Kejari Palembang Irfan F. Muiz Kak ya. Namun dia masih ada kegiatan di luar dan belum terkonfirmasi apakah ada saksi terkait perkara ini yang hari ini Kamis tanggal 6 Juni 2024 dilakukan pemeriksaan. Tapi sebelumnya Kasubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang Irfan F. Muiz SHMH menyampaikan kepada Suara Nusantara saat diwawancarai bahwa untuk pemeriksaan saksi perkara ini akan kembali dilakukan 2 minggu ke depan Kak ya. Mengingat karena ada 2 perkara yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejari Palembang dan dilakukan pemeriksaan saksi juga Kak. Oke, kita ulas sedikit Ded ya, bahwa dugaan korupsi ini sebenarnya adalah kasus lama Ded ya. Dan sudah ada 2 orang yang terpidana ya. Bisa Dedi cerita sedikit tentang kasus selama ini? Iya Kak, terkait perkara ini sebelumnya ada 2 tersangka yang merupakan oknum pegawai BPN Kota Palembang saat dugaan kasus korupsi tersebut terjadi. Ditetapkan tersangka oleh Kejari Palembang Kak ya, di mana dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, keduanya kala itu divonis oleh majelis hakim, di mana masing-masing saat ini sudah menjadi terpidana. Untuk dugaan kasus ini Ded ya, sempat ada mantan Kabar Eskrim Pak Susno Duaji ya berkomentar untuk membuka kembali ya Kejari Palembang dugaan korupsi ini. Mungkin Dedi bisa cerita, silakan. Ya, kita pernah mewawancarai tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabar Eskrim Polri Pak Susno Duaji terkait perkara tersebut Kak ya. Dikatakan Pak Susno Duaji bahwa penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut harus dibuka kembali penyidikannya, mengingat 2 terpidana yang sudah divonis dikatakan Pak Susno hanyalah bawahan Kak ya. Maka Pak Susno berharap perkara tersebut dibuka lagi penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak terkait sampai ke atas-atasnya gitu Kak. Dan untuk penonton SN yang penasaran dengan perkembangan dugaan korupsi PTSL 2019 BPN Kota Palembang, tetap bisa mengaksesnya ya untuk klik koran sn.com. Dan Dedi ya, berita ini sendiri mendapat antusias begitu tinggi dari masyarakat Kota Palembang ya, karena di sini ada kasus mafia tanah. Bisa Dedi ceritakan, karena ini juga pernah dikomentari Pak Susno Duaji.
Pak Susno Haji berkomentar Kak ya bahwa memang saat ini dikatakannya masyarakat banyak ribut-ribut soal dugaan mafia tanah Kak ya. Dikatakan Pak Susno Haji bahwa terkait mafia tanah, dugaan mafia tanah tersebut, dirinya berharap Kejari Palembang untuk mengusut tuntas dugaan korupsi sertifikat tanah PTSL 2019 di BPN Palembang Kak ya. Karena menurutnya tidak mungkin hanya 2 tersangka yang sudah menjadi terpidana Kak ya, karena dikatakan Pak Susno Haji dalam dugaan mafia tanah tersebut pasti ada keterlibatan pihak lain gitu Kak. Oke Dedya, kita lanjut ulas berita ya. Selain mantan Kabar Eskrim Pak Susno Haji, dugaan korupsi ini juga mendapat komentar dari Deputi Kamaki Bapak Ferry Kurniawan ya. Apa komentar Pak Ferry? Silakan Dedi. Ya, Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Kamaki Sumsel Ferry Kurniawan Kak ya menanggapi terkait dugaan kasus korupsi PTSL tahun 2019 di BPN Palembang ini, dikatakannya bahwa dia berharap dugaan kasus tersebut harus dituntaskan dan ditetapkan tersangkanya sebelum pilkada dimulai Kak ya. Karena dikatakan Ferry Kurniawan sprindik dugaan kasus tersebut diterbitkan jauh sebelum pilkada yang nantinya akan berlangsung di Sumsel Kak ya. Dikatakannya juga bahwa perkara ini jangan sampai ditunda-tunda dan segera dituntaskan Kak, gitu maksudnya Kak. Oke ya, kita berharap ya Kejari Kota Palembang segera menuntaskan kasus ini sesuai dengan harapan dari Bapak mantan Kabar Eskrim Susno Haji, kemudian Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan, dan tentu juga harapan masyarakat Kota Palembang. Oke, penonton Lesa SN, kita lanjut lagi ulas berita, tentu dengan berita yang berbeda, Ded ya. Kalau tadi kita membahas berita yang viral di Suara Nusantara dan koran sn.com tentang mafia tanah ya. Dan sekarang kita bahas yang terbit di halaman 1 juga hari ini ya, tentang perkara dugaan korupsi LRT masih penyidikan umum. Silakan Dedi cerita. Oke, berita tersebut terkait komentar dari Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SAMH yang mengatakan bahwa dugaan kasus korupsi kegiatan pekerjaan pembangunan prasarana kereta api ringan atau light rail transit atau LRT di Provinsi Sumatera Selatan pada Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI tahun 2016 sampai 2020 masih dalam tahap penyidikan umum, di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH dalam penyidikan umum tersebut, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan serangkaian kegiatan penyidikan termasuk juga mendalami penyidikan dan mendalami alat bukti gitu Kak. Oke Ded ya, kita kilas balik sendiri terhadap perjalanan dugaan korupsi ini ya. Sempat menjadi misteri ya di kalangan wartawan sebenarnya dugaan korupsi apa ini ya. Cuma Kejati hanya menyebut kerugian negara ya. 1,3 triliun waktu itu ya. Dan sempat beredar berkembang dugaan korupsi ini dan itu ya, sebelum akhirnya Kejati sendiri membuka informasi bahwa ini adalah dugaan korupsi LRT. Ya. Mungkin Dedi bisa cerita waktu itu perjalanan kasusnya? Ya Kak, ketika itu Kejati Sumsel melakukan press release Kak ya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang mengatakan bahwa saat ini Kejati Sumsel sedang melakukan penanganan perkara dugaan kasus korupsi yang dikatakan Kejati Sumsel bahwa kerugian negaranya 1,3 triliun. Namun ketika itu Kejati Sumsel belum dapat menyampaikan apa nama perkara tersebut Kak ya. Ketika ditanya oleh sejumlah wartawan katanya nanti tunggu tanggal mainnya. Berjalannya waktu ada surat panggilan saksi yang kita dapat Kak ya. Yang beredar dan sampai ke redaksi SN ya. SN ya. Kemudian hal tersebut kita tindak lanjuti dengan mengkonfirmasi ke Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari. Awalnya Kasipenkum membantah Kak ya, katanya belum ada pemeriksaan saksi seperti di dalam surat panggilan yang beredar yang didapatkan oleh redaksi Suara Nusantara. Namun keesokan harinya Kasipenkum Kejati Sumsel baru membenarkan adanya pemeriksaan saksi tersebut Kak ya, dan mengatakan bahwa dugaan kasus korupsi yang kini sedang dilakukan penyidikan oleh
Kejati Sumsel ya ini terkait LRT gitu Kak. Oke ya, untuk dugaan korupsi ini sendiri mantan Kabar Eskrim Bapak Susno Duaji juga sempat berkomentar Dedi ya. Ya. Mungkin Dedi masih ingat komentar Pak Susno, silakan Dedi. Ya Pak Susno Duaji meminta agar perkara ini diusut tuntas Kak ya. Kemudian mengingat kerugian negara yang dikatakan mencapai 1,3 triliun, tentunya kata Pak Susno Duaji diduga melibatkan orang pejabat di Sumatera Selatan ya. Oleh karena itu Pak Susno Duaji meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penyidikan dengan transparan kepada masyarakat, apa yang perkembangan penyidikannya disampaikan disampaikan ke masyarakat begitu Kak. Oke, ada harapan juga dari Pak Susno waktu itu ya. Dugaan korupsi ini dituntaskan sebelum pilkada Dedi ya. Silakan Dedi. Ya, Pak Susno Duaji meminta agar perkara ini dituntaskan sebelum pelaksanaan pilkada Kak ya, karena menurut Pak Susno apabila saat ini menjelang pilkada membuat situasi politik di Sumsel bisa berdampak gitu Kak maksudnya. Dari itu Pak Susno Duaji berharap pada Kejati Sumsel agar segera dituntaskan perkara tersebut Kak. Oke, sebelum kita lanjutkan ulas berita, kita sapa dulu Pak Susno Duaji. Assalamualaikum Pak Susno. Terima kasih Pak sudah menjadi narasumber kita ya untuk berita di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Oke, ya kita lanjut ulas berita lagi untuk dugaan korupsi LRT. Dan untuk dugaan korupsi ini sendiri, Deputi Kamaki Bapak Insinyur Peri Kurniawan sempat berkomentar ya. Dan komentar Kak Ferry itu cukup keras ya. Mungkin Dedi masih ingat komentarnya, silakan Dedi. Ya, Deputi Kamaki Sumsel Peri Kurniawan meminta agar Kejati Sumsel transparan dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi ini Kak ya. Setiap perkembangan penyidikan dikatakan Ferry mestinya disampaikan kepada masyarakat terkait perkembangan setiap penyidikan perkara tersebut. Selain itu, Kamaki Sumsel Ferry Kurniawan juga mengatakan bahwa pihaknya sempat menggelar aksi unjuk rasa di Kejagung RI Kak ya, di mana Kamaki meminta agar Kejati Sumsel serius dan cepat menuntaskan penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Kak Peri juga sempat berkomentar ya untuk minta dugaan korupsi ini dituntaskan sebelum pilkada ya. Mungkin Dedi masih ingat, silakan Dedi. Terkait perkara ini, Deputi Kamaki Sumsel Ferry Kurniawan berharap bahwa Kejati Sumsel dapat segera menuntaskan perkara dugaan kasus korupsi LRT tersebut sebelum pilkada di Sumsel dilaksanakan Kak ya. Karena menurut Kamaki bahwa sprindik atau surat perintah dimulainya penyidikan dugaan kasus korupsi LRT tersebut diterbitkan Kejati Sumsel jauh sebelum pelaksanaan pilkada yang nanti akan dilaksanakan. Dari itulah dirinya berharap agar Kejati Sumsel dalam waktu dekat ini segera menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Karena menurut Ferry Kurniawan, apabila nanti saat pilkada apabila nanti belum juga ditetapkan tersangka, maka jangan sampai pelaksanaan pilkada menjadi alasan penyidikan perkara tersebut menjadi lamban gitu Kak. Dan kita harapkan seruan atau harapan dari Deputi Kamaki Bapak Insinyur Peri Kurniawan ini didengar ya oleh pihak Kejati Sumsel ya. Dan kita juga terima kasih kepada Bapak Peri Kurniawan yang sering menjadi narasumber tetap kita ya untuk berita-berita yang sudah diterbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan kami beritahukan kepada penonton Lesa SM bahwa berita-berita yang kami ulas ini sudah secara berseri secara continuous kami terbitkan di koran sn.com yang masih bisa diklik ya. Silakan klik koran sn.com. Oke, penonton Lesa SM, kita lanjut ulas berita lagi dengan berita yang berbeda Dan kali ini kita ulas berita tentang dugaan korupsi tambang batubara. Kejati tetap panggil para saksi, dan berita ini diterbitkan juga di Suara Nusantara edisi cetak edisi Kamis 6 Juni 2024 dan juga diterbitkan di koran sn.com. Silakan Dedi cerita. Ya Kak, berita tersebut terkait komentar dari Kasih Penerangan dan Hukum Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH yang mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi aktivitas tambang batubara yang saat ini sedang dalam penyidikan di Kejati Sumsel, tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel kedepannya tetap akan memanggil para saksi Kak ya. Dikatakan Kasih Penkum pemanggilan para saksi dalam penyidikan perkara tersebut merupakan bagian dari serangkaian kegiatan penyidikan di mana tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel sejauh ini masih melakukan pendalaman penyidikan dan juga mendalami alat bukti. Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH sebelumnya juga menegaskan bahwa sejumlah saksi sudah ada diperiksa Kak ya secara bergilir dalam penyidikan perkara tersebut. Bahkan ke depan
menurutnya tim jasa penyidik Kejati Sumsel tetap akan menjadwalkan pemeriksaan para saksi gitu ya. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui ya, efek dari berita ini begitu luas ya. Karena beberapa narasumber itu menghubungi redaksi SN ya, minta berita ini untuk ditindaklanjuti secara terus-menerus ya. Dan juga masyarakat Sumatera Selatan ya secara umum ya. Jangan terputus dugaan korupsi ini dibuat oleh Suara Nusantara. Oke, Ded ya, ulas berita kita hari ini ya. Ada 3 berita ya kita ulas ya, dan mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada penonton Lensa SN dan masyarakat Sumatera Selatan. Dan kita harapkan penonton Lensa SN tetap memberikan masukan yang berharga untuk kami tim redaksi agar kita juga dapat memberikan berita-berita yang berkualitas ya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari kami, salam kompak, salam SN.